Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan kembali membahas pada materi matematika untuk kuantum. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama itu ada saya, Suci Nabila, dengan NPM A1E024027, kemudian Aditya Maulana Rasya, NPM-nya A1E024019, dan kemudian ada Puji Rahayu yang NPM-nya A1E024033. Nah, selanjutnya materi dari pertemuan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada slide ini kita akan membahas interpretasi fisik sistem dari persamaan diferensial Y 2 aksen min 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan eksponensial pangkat X cos 2X. Tujuan kita adalah menemukan fungsi posisi Y X yang memenuhi keseimbangan dinamis sistem berikut. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear order 2 non-homogen. Kenapa disebut order 2? Karena turunan tertingginya adalah Y2 aksen. Disebut linear karena setiap suku mengandung Y atau turunannya berpangkat 1. Dan disebut non-homogen karena ada suku di ruas kanan yaitu eksponensial pangkat X cos 2X. Sekarang kita lihat makna fisiknya. Pada ruas kiri kita memiliki Y 2 aksen min 2Y ditambah 5Y. Ini menggambarkan sistem dinamis linear dengan redaman dan osilasi. Suku 5Y mempresentasikan gaya pemulih atau stiffness seperti pegas. Suku min 2Y aksen mempresentasikan redaman atau damping, yaitu gaya yang menghambat gerak. Suku Y 2 aksen mempresentasikan percepatan sistem. Sedangkan ruas kanan eksponensial pangkat X cos 2X ini adalah gaya luar yang bekerja pada sistem. Bentuknya unik karena merupakan kombinasi dari fungsi eksponensial pangkat X atau amplitudenya akan semakin besar dan fungsi kosinus cos 2X yang berosilasi. Artinya sistem ini mendapatkan gaya luar yang berosilasi dan sekaligus semakin membesar terhadap waktu. Secara fisik, sistem ini bisa diidentifikasi sebagai osilator harmonik teredam dengan gaya luar atau different damped harmonic oscillator. Contoh penerapannya pada sistem getaran mekanik dengan gaya luar dan rangkaian listrik RLC dengan sumber daya AC yang termodifikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas interpretasi fisik sistem dari persamaan diferensial Y 2 aksen min 2Y aksen ditambah Y sama dengan eksponensial pangkat X. Tujuan kita adalah memahami bagaimana sistem merespon ketika diberi gangguan atau gaya luar berbentuk fungsi eksponensial pangkat X. Pertama, mari kita lihat jenis persamaannya. Persamaan ini adalah persamaan diferensial linear order 2, memiliki koefisien konstan dan bersifat non-homogen karena ada suku ruas kanan yaitu eksponensial pangkat X. Sekarang kita hubungkan dengan sistem fisik. Persamaan ini bisa dipresentasikan sebagai sistem pegas teredam dengan gaya luar, seperti pada gambar di sebelah kiri. Di sana ada massa atau M, pegas dengan konstanta K, peredam dengan koefisien C. Model umumnya adalah Y 2 aksen ditambah CY aksen ditambah KY sama dengan RD FT. Jika kita bandingkan dengan persamaan yang kita punya, Y aksen min 2 Y double aksen min 2Y aksen ditambah Y sama dengan eksponensial pangkat X, maka suku Y 2 aksen mempresentasikan percepatan atau massa. Suku Y aksen mempresentasikan redaman dan suku Y mempresentasikan gaya pegas. Dan eksponensial X adalah gaya luar yang bekerja pada sistem. Menariknya jika kita lihat persamaan karakteristik dari bagian homogen, R kuadrat min 2R ditambah 1 sama dengan 0, kita akan mendapatkan akar kembar. Ini menunjukkan bahwa sistem berada pada kondisi critical damping atau redaman kritis. Artinya apa? Sistem kembali ke posisi seimbang secepat mungkin tanpa berosilasi. Tidak ada getaran bolak-balik seperti pada underdamped dan
tidak lambat seperti overdamp. Namun di sini ada gaya luar eksponensial X yang terus bertumbuh secara eksponensial. Jadi sistem tidak hanya kembali ke titik seimbang, tetapi juga dipaksa mengikuti pertumbuhan dari gaya luar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang pertama, yaitu metode koefisien tak tentu. Soalnya ada Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan eksponensial pangkat X cos 2X. Nah, jadi pertama, untuk menyelesaikan soal ini yang kita lakukan pertama adalah mencari solusi homogennya. Jadi solusi homogen kita buat persamaannya sama dengan 0. Kemudian kita di sini kita ganti y-nya sebagai r. Di sini y aksen kita jadikan r kuadrat. Terus minus 2y aksennya menjadi 2r ditambah 5y jadi 5 sama dengan 0. Kemudian kita gunakan rumus dari b minus akar b kuadrat minus 4ac per 2a. Nah, di sini kita substitusikan nilai-nilainya, di mana di sini berurutan yang r kuadrat ini adalah a, minus 2r adalah b, dan 5 adalah c. Jadi di sini kita masukkan nilai b-nya itu adalah 2. Kemudian di sini akar dari b kuadrat kita bikin 2 kuadrat. Di sini 4 dikali a-nya itu adalah 1 dan c-nya adalah 5. Kemudian kita kalkulasikan nilainya menjadi, nah di sini hasil akhirnya itu menjadi 2 plus minus akar 16 per 2. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus minus 2i. Nah, di sini kan akarnya itu berbentuk kompleks, sehingga kita dapatkan solusi homogennya adalah YH sama dengan eksponensial pangkat X dikali C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan solusi homogen, kita akan mencari solusi partikular. Di sini solusi partikular yang kita lihat dari soal ini bentuknya di ruas kanan itu sama dengan bentuk dari solusi homogen yang ini. Nah, jadi bisa kita berdasarkan aturan dari metode koefisien tertentu, agar bentuk samaannya itu tidak sama, kita kalikan hasil dari solusi homogen dengan X, sehingga dapatkan solusi partikularnya adalah X dikali eksponensial pangkat X dikali C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, kemudian dari sini anggap C1 ini sebagai A dan C2 sebagai B. Kemudian kita akan mencari nilai konstantanya. Nah, untuk mencari nilai konstanta, pertama kali kita akan mencari turunan pertama dari solusi partikular ini. Nah, di sini kan kita anggap kalau X dikali eksponensial pangkat X itu V, dan U-nya itu adalah C1 atau ini A 2X ditambah B sin 2X. Nah, kemudian ini bisa kita lihat turunan pertama dari U-nya itu minus 2A sin 2X tambah 2B cos 2X. Kemudian V aksennya itu eksponensial pangkat X dikali 1 plus X. Nah, kita gunakan rumus dari turunan rantai untuk perkalian, di mana turunan pertama untuk perkalian itu adalah Y aksen P sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, kita masukkan nilai U aksennya. Di sini untuk nilai U dan U aksen tidak usah kita substitusikan dulu karena terlalu panjang. Jadi yang kita substitusikan itu hanya V-nya. Nah, jadi hasil dari turunan pertama dari solusi partikularnya yaitu U aksen dikali X kali eksponensial pangkat X ditambah eksponensial pangkat X dikali 1 plus X dikali U. Nah, jadi kan di sini turunan pertamanya sudah kita dapatkan. Kemudian kita akan mencari turunan keduanya. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan turunan pertamanya yaitu U aksen dikali X eksponensial pangkat X ditambah eksponen pangkat X dikali 1 plus X dikali U. Nah, jadi kita untuk mempermudah mencari turunan keduanya, kita bagi ini menjadi 2 bagian. Nah, pertama itu ada di bagian pertama ada U aksen dikali X ini, dan di bagian keduanya itu yang oranye. Jadi turunan pertama untuk turunan kedua untuk bagian pertamanya itu anggap U-nya itu U aksen dan V-nya adalah X dikali eksponensial pangkat X. Kemudian di sini kita dapat buat jadi U aksennya itu U double aksen dan V-nya itu menjadi eksponensial pangkat X dikali 1 plus X.
Nah, sama seperti tadi kita gunakan aturan rantai untuk perkalian, maka didapatkan dari turunan kedua. Bagian pertama yaitu U double aksen dikali X eksponen pangkat X ditambah eksponen pangkat X dikali 1 plus X dikali U aksen. Nah, kemudian untuk bagian keduanya itu yang ini, kita anggap ini V-nya itu eksponensial pangkat X dikali 1 plus X dan U-nya itu adalah U. Nah, maka turunan atau U aksennya itu adalah U aksen dan V aksennya adalah eksponen pangkat X dikali 2 plus X. Kemudian kita dapatkan di bagian kedua, turunan keduanya itu adalah U aksen eksponensial pangkat X dikali 1 plus X ditambah eksponensial pangkat X dikali 2 plus X dikali U. Nah, maka total dari turunan keduanya ini kita tambahkan dari turunan kedua bagian pertama ditambah dengan turunan kedua bagian kedua, sehingga kita dapatkan solusi dari turunan kedua dari solusi partikularnya adalah eksponensial pangkat X dikali 2 plus X dikali U ditambah 2 eksponensial pangkat X dikali 1 plus X dikali U aksen dan ditambah X eksponensial pangkat X dikali U double aksen. Nah, jadi kan kita sudah dapatkan nih nilai turunan pertama, kedua, dan kedua. Sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai U aksen, dan U double aksen. Nah, di sini kan turunan pertamanya yaitu U aksen X eksponensial pangkat X ditambah eksponensial pangkat X dikali 1 plus X kali U. Ini kita masukkan U aksennya itu ini minus 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. Kemudian U-nya di sini kita substitusikan A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah, di sini kita tulis seperti ini. Kemudian hasil akhirnya kita dapatkan eksponensial pangkat X dikali X A plus 2B cos 2X ditambah B minus 2A sin 2X ditambah A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah, untuk penyederhanaan persamaannya ini tidak dijabarkan karena terlalu panjang. Mungkin teman-teman bisa mencari sendiri untuk hasilnya, penjabaran dari penyederhanaan persamaan-persamaan ini. Nah, kemudian turunan keduanya kan kita tadi dapatkan eksponensial pangkat X dikali 2 plus X dikali U ditambah 2 eksponensial pangkat X dikali 1 plus X dikali U aksen ditambah X eksponensial pangkat X dikali U double aksen. Nah, kita substitusikan nilai U aksen, dan U double aksen ke persamaannya. Kemudian kita dapatkan hasil dari turunan kedua solusi partikular adalah eksponensial pangkat X dikali X 4B minus 3A cos 2X minus 4A plus 3B sin 2X ditambah 2A plus 4B cos 2X ditambah 2B minus 4A sin 2X. Kita sudah dapatkan bentuk dari solusi partikularnya. Untuk yang pertama turunan, kemudian ada turunan pertamanya dan turunan kedua. Nah, dari nilai ini kita substitusikan ke persamaan awal. Persamaan awal yang diberikan pada soal adalah Y double aksen minus 2Y plus 5. Nah, di sini kita substitusikan Y aksennya itu yang ini, kemudian Y aksennya turunan pertama yang ini, kemudian nilai Y-nya adalah yang ini. Nah, kita masukkan, kemudian kita dapatkan hasil akhirnya itu eksponensial pangkat X dikali 4B cos 2X minus 4A sin 2X sama dengan eksponensial pangkat X cos 2X. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya di sini kan sama eksponensial pangkat X ditambah sama dengan eksponensial pangkat X. Kemudian sini kita hilangkan saja, kemudian di sini 4B cos 2X sama dengan cos 2X. Sehingga kita dapat ambil nilai kalau 4B itu adalah sama dengan 1, kemudian nilai B-nya adalah 1. Ini kedua ruas kita sama-sama bagi 4, jadi nilai B-nya menjadi 1/4. Kemudian untuk sin 2X, karena di ruas kanan ini tidak ada sin, maka buat 4A itu sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah 0. Kemudian di sini kan kita sudah dapat nilai B dan nilai A. Nah, kita substitusikan kembali ke solusi partikular yang awal, di mana solusinya itu ada X eksponensial pangkat X
dikali A cos 2x ditambah B sin 2x. Nah, kita masukkan nilai A dan B-nya. Nilai A-nya itu adalah 0 dan nilai B-nya adalah 1/4. Nah, jadi karena cos 2x itu dikali 0, sehingga solusi partikular akhir yang kita dapatkan adalah x/4 dikali eksponensial pangkat x sin 2x. Nah, dari sini barulah kita bisa mendapatkan solusi umum dari soal awal. Dimana solusi umum itu solusi homogen ditambah dengan solusi partikular. Di sini kita dapatkan tadi solusi homogennya yang ini dan solusi partikularnya ini. Sehingga solusi umumnya adalah eksponensial pangkat x dikali C1 cos 2x tambah C2 sin 2x ditambah x/4 eksponensial pangkat x sin 2x. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu analisis resonansi dan modifikasi bentuk tebakan. Di sini soalnya ada y double aksen minus 2y aksen tambah y sama dengan eksponensial pangkat x. Seperti sebelumnya, kita akan mencari solusi homogen terlebih dahulu. Nah, di sini y-nya itu kita ubah juga menjadi r kuadrat minus 2r ditambah r sama dengan 0. Nah, di sini bentuk ini kan bisa kita faktorkan menjadi r minus 1 dikali r minus 1, sehingga kita dapatkan r1-nya itu sama dengan 1 dan r2-nya juga sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat identifikasi bahwa r sama dengan 1 adalah akar ganda, maka solusi homogennya adalah C1 ditambah C2x dikali eksponensial pangkat x. Nah, kemudian kita akan menganalisis resonansinya. Di sini kan bentuk ruas kanannya itu eksponensial pangkat x. Maka bentuk umum dari solusi partikularnya yaitu sama dengan A eksponensial pangkat x. Nah, jadi kan eksponensial pangkat x ini sudah muncul di solusi homogen. Nah, maka kita dapat ketahui bahwa dari persamaan ini terjadi resonansi. Kemudian dari aturan metode koefisien tertentu itu, jika ruas kanannya sama dengan solusi homogen dan akar karakteristiknya sederhana, maka kita kalikan dengan x seperti soal yang pertama. Nah, di sini kan akarnya itu akar ganda, maka kita kalikan dengan x kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan tebakan awal dari persamaan solusi partikularnya adalah yang persamaan ini tadi kita kalikan dengan x kuadrat, maka menjadi a dikali x kuadrat eksponensial pangkat x. Nah, selanjutnya kita mencari nilai konstantanya yaitu a. Di sini sama seperti tadi, kita akan mencari turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, di sini kita anggap bahwa u-nya itu adalah a x kuadrat, maka u aksennya adalah a dikali 2x. Terus v-nya itu adalah eksponensial pangkat x, maka v aksennya tetap eksponensial pangkat x. Nah, kita gunakan aturan rantai seperti tadi, yaitu u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u, maka solusi partikularnya ini kita substitusikan nilai u aksennya itu a2x, nilai v-nya eksponensial pangkat x, kemudian v aksennya eksponensial pangkat x, dan u itu adalah a dikali x kuadrat. Nah, sehingga kita dapat sederhanakan, kita keluarkan padan eksponensial pangkat x. Nah, di sini solusi dari turunan pertamanya yaitu menjadi a dikali eksponensial pangkat x dikali x kuadrat plus 2x. Nah, dari sini kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan turunan keduanya. Kita anggap a eksponensial pangkat x itu adalah u, dan u aksennya akan tetap menjadi a eksponensial pangkat x. Kemudian untuk v-nya itu x kuadrat plus 2x. Nah, maka v aksennya menjadi 2x minus 2. Nah, di sini kita substitusikan ke rumus dari aturan rantai seperti tadi, kita dapatkan solusi dari turunan keduanya yaitu a eksponensial pangkat x dikali x kuadrat plus 4x plus 2. Nah, dari sini kan kita sudah dapatkan nilai dari y aksen dan y double aksen. Nah, kita substitusikan ke persamaan awal. Ini y double aksennya itu yang ini, kemudian y aksennya ini, dan y-nya adalah yang ini, disama dengankan dengan eksponensial pangkat x. Nah, di sini kita sederhanakan dulu bentuknya. Kita kalikan yang ini ke dalam menjadi 2x kuadrat minus 4x plus x kuadrat. Nah, jadi kan kita dapatkan bentuk dari persamaannya itu menjadi a eksponensial pangkat x dikali x kuadrat 4x plus 2 minus 2x kuadrat minus 4x plus
X kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa X kuadrat ini kita kurangkan, kita samakan variabelnya yang sama, itu ada X kuadrat minus 2X kuadrat ditambah X kuadrat. Hasilnya adalah 0, kemudian ada plus 4X, dikurangi dengan 4X sama dengan 0. Kemudian di sini sisanya adalah 2. Nah, jadi kita kalikan sisanya, yaitu A eksponensial pangkat X dikali 2. Nah, menjadi 2 eksponensial pangkat X sama dengan eksponensial pangkat X. Nah, jadi kita dapatkan 2A sama dengan 1, karena ini sama dengan, sudah sama eksponensial pangkat X-nya. Nah, sehingga dari sini kita dapat ketahui nilai A-nya itu kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 2, menjadi A sama dengan 1/2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, kita substitusikan ke solusi partikular awal, di mana solusinya itu adalah A eksponensial. Maksud saya, solusi dari partikular yang pertama itu AX kuadrat dikali eksponensial pangkat X. Nah, kita substitusikan nilai A-nya 1/2, menjadi solusi partikularnya adalah 1/2 X kuadrat eksponensial pangkat X. Nah, kemudian solusi umumnya sama seperti tadi juga, dari solusi homogen ditambah solusi partikular, sehingga kita dapatkan solusi umumnya adalah 1 ditambah C2X dikali eksponensial pangkat X ditambah 1/2 X kuadrat dikali eksponensial pangkat X. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dari kedua soal ini, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implementasi, yaitu bagaimana solusi matematika tadi diterjemahkan ke dalam makna fisik. Kita masih menggunakan persamaan Y 2 aksen min 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan eksponensial pangkat X cos 2X. Setelah diselesaikan, kita memperoleh solusi umum, yaitu Y sama dengan eksponensial pangkat X C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X ditambah X/4 eksponensial pangkat X sin 2X. Sekarang mari kita interpretasikan hasil ini. Bagian pertama yaitu eksponensial pangkat X C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X menunjukkan respon alami sistem. Nah, sistem tetap berosilasi karena ada fungsi sinus dan kosinus, tetapi amplitudenya dikalikan oleh eksponensial X sehingga semakin lama semakin besar. Bagian kedua yaitu X/4 eksponensial X pangkat X sin 2X adalah respon akibat gaya luar. Adanya faktor X eksponensial pangkat X menunjukkan bahwa amplitude pertumbuhan menjadi lebih cepat. Ini merupakan indikasi bahwa sistem mengalami penguatan respon akibat kecocokan frekuensi, atau yang sering kita sebut kecenderungan resonansi. Secara fisik, ini berarti sistem menyerap energi dari gaya luar secara terus-menerus dan semakin kuat. Jika tidak ada redaman tambahan, amplitude getaran bisa menjadi tidak stabil dan terus meningkat. Jika kita lihat grafiknya, terlihat bahwa gelombang tetap berosilasi tetapi amplitudenya membesar secara eksponensial. Inilah yang disebut amplifikasi eksponensial. Dalam konteks teknik, fenomena seperti ini sangat penting. Contohnya pada struktur bangunan yang mengalami getaran periodik, jembatan yang terkena beban berulang, atau rangkaian listrik LED dengan sumber AC tertentu. Sensor pada bangunan modern memanfaatkan prinsip ini untuk mendeteksi getaran harmonik yang berpotensi berbahaya secara real time, sehingga kerusakan dapat dicegah sebelum amplitude menjadi terlalu besar. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian implementasi, yang dimana Y double aksen minus 2Y aksen plus Y sama dengan eksponensial pangkat X. Nah, untuk Y sama dengan C1 plus C2X dikali eksponensial X ditambah 1/2 X pangkat 2 dikali eksponensial pangkat X.
Nah, untuk solusi homogennya, respon alami sistem itu C1 plus C2X dikali eksponensial pangkat X. Nah, untuk solusi partikularnya atau pada respon akibat gaya luar yang kita dapat 1/2 X pangkat 2 eksponensial dipangkat X, yang dimana karena adanya resonansi dan akar kembar, respon akibat gaya luar tumbuh lebih cepat karena sistem itu sangat tidak stabil. Baik, selanjutnya yaitu pada refleksi, yang dimana kita melalui penyelesaian kedua persamaan diferensial ini, kami menyadari bahwa berpikir kritis itu sangat diperlukan sebelum melakukan perhitungan. Nah, kami belajar untuk terlebih dahulu menganalisis akar karakteristik, memahami kemungkinan terjadinya resonansi, dan menentukan bentuk tebakan yang tepat. Nah, proses ini menunjukkan bahwa matematika bukan hanya sekedar prosedur mekanis, akan tetapi alat untuk memahami perilaku sistem yang nyata. Dengan menghubungkan konsep matematika dan makna fisiknya, kami menjadi lebih memahami bagaimana suatu sistem dapat berosilasi, mengalami penguatan atau menjadi tidak stabil. Baik, selanjutnya itu pada kesimpulan, yang dimana dari kedua persamaan diferensial tersebut kita dapat disimpulkan bahwa akar karakteristik menentukan perilaku sistem baik secara matematis maupun secara fisik. Nah, akar kompleks menunjukkan osilasi, sedangkan akar kembar itu menunjukkan kondisi kritisnya. Nah, ketika gaya luar memiliki bentuk yang sama dengan solusi homogen, nah, terjadi resonansi yang memperkuat resonansi sistem dan menyebabkan munculnya faktor X atau X pangkat 2 pada solusi partikular. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memahami konsep dan struktur persamaan lebih penting daripada sekedar memiliki perhitungan, karena solusi matematika mencerminkan perilaku nyata suatu sistem dinamis.